Hai, assalamualaikum temannya aku. Yuk rutinitas pagi, mau masak-masak dulu dan beberes dapur ya. Tonton terus video aku sampai akhir. Lanjut lagi ke videonya. Tadi itu aku udah rebus air ya, aku tuh mau rebus rebung dulu karena rebungnya kan cuma direbus sebentar ya bun, jadinya itu harus direbus lagi. Ini tuh aku rebus sampai matang ya bun. Kalau untuk rebus rebung jangan heran ya nanti tuh kalau misalkan rebungnya itu nggak empuk-empuk, karena rebungnya itu nggak bisa empuk ya, jadinya itu cuma rasanya aja yang beda. Kalau misalkan rebungnya itu udah mateng dimakan itu udah nggak ada rasa apapun ya, jadinya itu nggak sengir ataupun nggak langu gitu bun ya. Lanjut lagi, di sebelahnya tuh aku udah panasin minyak, aku mau goreng tempe dulu. Dan tadi pagi aku juga udah goreng ayam ya bun, tapi anaknya tuh minta digorengin tempe, jadinya itu aku gorengin tempe ya bun. Untuk tempenya aku ngegorengnya juga nggak begitu banyak, aku goreng secukupnya aja ya buat sarapan anakku yang besar. Dan aku lanjutin lagi, aku kasih dulu perbumbuannya. Untuk bumbu celupnya itu cuma ada garam, roiko, dan aku tambahin ketumbar bubuk ya bun. Aku tuh sambil lihat gitu bun ya, kok dari tadi tuh nggak mendidih gitu bun ya untuk rebung aku, apa apinya tuh nggak nyala, ternyata itu waktu aku lihat nyala gitu bun ya. Lanjut lagi, aku goreng dulu untuk tempenya, jangan salfok sama minyaknya ya bun. Minyaknya itu tadi waktu aku goreng ayam itu aku kasih tepung ya bun, karena aku nggak mau ayamnya itu muncrat-muncrat gitu bun ya, makanya waktu goreng ayam itu aku kasih tepung. Lanjut lagi, ini tuh untuk ayam ungkepnya, ini aku pindahin ke tepak ya bun. Tadi malam itu aku ungkep ayamnya itu sekitar 1 kilo lebih, dan ini aku taruh di tepak besar ya bun. Tadi itu juga udah ada yang aku goreng juga. Jadi kalau aku punya ayam ungkep gitu kan enak ya bun, apalagi kan juga udah punya sambal geprek juga. Jadi misalkan kalau minta dibikinin ayam geprek gitu pun ya, walaupun ayamnya nggak dibikin Kentucky, cukup digoreng aja gitu pun ya, lebih enak juga. Kalau misalkan kayak sore-sore gitu pun ya, atau lauk pauknya juga udah habis, atau misalkan kayak anakku minta digorengin ayam gitu kan udah enak ya bun, tinggal goreng aja, nggak perlu repot-repot lagi untuk ungkep ayamnya. Lanjut lagi bun ya, di sini tuh aku kupas-kupas petenya dulu ya bun. Aku pakai petenya itu 2 papan, lumayan ya bun untuk waktunya itu. Sambil nunggu rebungnya itu mateng, aku kupas-kupas pete dulu ya bun. Oh ya, untuk hari ini bunda-bunda itu udah masak apa belum ya? Kalau udah masak tulis dong di kolom komentar biar aku tahu. Kalau bunda-bunda di sini tuh lihat video aku kok sering banget aku tuh masak rebung. Iya bun, aku kan dibawain sama ibu aku dari kebun ya bun. Kalau misalkan gak dimasak itu kan sayang juga gitu bun ya, apalagi ibu aku tuh udah jauh-jauh bawa dari kebun gitu bun. Makanya untuk rebungnya itu selalu aku masak ya bun. Dan kalau bunda-bunda tahu itu di freezer aku penuh sekali dengan rebung ya bun, jadi nggak ada yang lain ya, paling adalah beberapa gitu, beberapa tepak ayam kayak ikan tongkol, ikan pindang gitu pun ya, tapi yang lebih dominan, yang lebih banyak itu rebungnya ya bun. Untuk rebungnya ini udah mateng, jadi langsung aja ya aku taruh di teflon ya bun. Untuk bumbunya aku tuh selalu pakai bumbu yang mateng gitu bun, apalagi kalau waktunya tuh udah mepet banget gitu pun ya, jadinya aku pakai bumbu yang udah mateng aja. Untuk bumbunya itu bumbu dasar aja ya bun, cuma ada bawang merah sama bawang putih aja. Aku tambahin air dan petenya tadi juga sekalian ya aku masukkan juga. Untuk tambahan bumbunya seperti biasa ada 3 serangkai, ada garam, gula, sama roiko ya bun. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengeran suara anak kecil, karena aku ngisi suaranya kan siang-siang ya bun, apalagi aku ngisi suaranya itu pas tanggal merah gitu pun ya, jadinya kan semuanya pada di rumah. Dan dari tadi itu
gangguin aku terus gitu bun ya. Lanjut lagi, ini tuh aku kasih saus tiram ya bun, biar rasanya itu tambah enak. Ini tinggal diaduk-aduk aja ya bun. Ini tuh untuk rebungnya juga udah mateng, untuk bumbu-bumbunya kan juga udah mateng ya bun. Jadi cuma menunggu meresap aja ya ke rebungnya. Kalau udah meresap, ini tuh aku tambahin daun bawang ya bun. Untuk daun bawangnya sih sesuai selera aja. Kalau misalkan nggak suka itu bisa di skip ya bun. Kalau aku tuh bun ya, sebenarnya aku juga nggak suka, tapi kalau dikasih daun bawang itu rasanya tuh lebih sedap. Jadinya itu aku kasih daun bawang. Dan biasanya tuh kalau makan ya, biasanya tuh ada di pinggir-pinggir piring gitu bun ya untuk daun bawangnya. Ada yang sama nggak sih ya, masaknya itu dikasih daun bawang tapi nggak suka makannya gitu bun. Untuk tumis rebungnya ini udah mateng dan tadi udah aku cek koreksi rasa ya bun. Rasanya juga udah pas, jadi aku pindahkan dulu ke mangkok aku. Tumis rebung aku udah siap dan tempe gorengnya juga udah siap ya bun. Tinggal sarapan aja. Pagiku menunya itu yang sangat sederhana ya bun, dan dapatnya itu dari kebun. Tumis rebung sama goreng tempe. Setelah selesai aku langsung aja ya bun bersih-bersih dapur aku, karena dapurnya juga udah berantakan juga, makanya aku bersihkan dulu ya bun. Setiap pagi itu bun ya, aku tuh selalu mendahulukan yang namanya masak, karena anak-anakku kan sekolah gitu bun ya, dan anak-anakku kan juga harus sarapan juga gitu bun ya sebelum anaknya berangkat sekolah. Jadi biar kalau di sekolah itu perutnya nggak kosong juga ya bun. Jadi dengan lauk seadanya, dengan lauk apapun, yang penting anak-anakku tuh semuanya itu sarapan ya bun. Lanjut lagi, ini tuh meja yang di sebelahnya udah selesai, dan aku langsung aja ya ngebersihin meja yang di Magicom sini. Di sini tuh bun ya, tudung saji aku tuh udah penuh karena ada sambal geprek juga, terus ada beberapa lauk aku yang kemarin gitu bun ya, dan udah aku angetin juga, aku taruh di tudung saji. Untuk gorengannya tuh aku taruh di atas ya bun, karena memang gak cukup juga gitu ya, jadi aku taruh atas. Lanjut lagi, aku lap-lap dulu untuk mejanya, ini tuh sampai bersih ya mejanya. Kalau sudah, ini tinggal di kompornya juga bun ya, kompornya juga udah berantakan, udah kotor, udah anyik juga, apalagi kan tadi dipakai buat masak ya bun. Jadinya itu aku bersihkan, dan seperti biasa ya kalau di sini tuh aku ngebersihinnya tuh pakai spons dulu sebentar gitu bun ya, karena kalau langsung pakai kanebo itu kan anjit ya bun, makanya itu aku pakai spons dulu. Setelah selesai baru aku lap-lap pakai kanebo ya bun. Untuk kompornya udah selesai aku lap-lap, ini tuh tinggal di bawah-bawahnya kompor itu aku bersihkan ya bun, karena kalau di bawahnya kompor itu nggak aku bersihkan kayaknya kurang enak ya bun. Setelah selesai semuanya itu aku lap-lap, ini langsung aja ya aku cuci-cuci dulu untuk perabotan-perabotan ya, hampir tiap hari lah bun ya, apalagi kalau habis selesai masak gitu bun, cucian udah numpuk banyak banget ya bun, jadinya itu harus dibersihkan juga, apalagi kalau kena teflon ataupun panci-panci gitu bun ya, itu bikin yang tambah penuh gitu bun. Makanya itu kalau pagi itu yang bikin tambah penuh, kelihatan banyak itu kena teflon gitu bun ya sama panci-panci. Ini tuh aku gebek-gebek dulu ya bun untuk tepak-tepak sama piringnya. Baru setelah tepak sama piringnya itu selesai, aku langsung aja ya cuci-cuci panci-panci sama teflonnya. Untuk pancinya ini tuh langsung aku cuci, langsung aku bilas biar nggak terlihat penuh gitu bun kalau di sini, dan langsung aku taruh cantolan juga ya bun. Aku bilas dulu ya bun, ini tuh kayak sutil-sutil ataupun serok-serok ya, tepak-tepak itu aku bilas-bilas dulu biar lebih bersih ya bun. Padahal itu bun ya, kalau kita masak gitu ya, kita tuh udah meminimkan banget yang namanya cucian piring ataupun cucian-cucian yang kotor, tapi ya namanya beraktivitas ya bun, tetap aja ya pada numpuk gitu bun, pada ada aja yang kotor pokoknya. Jadinya ya udah kalau pagi itu kita bersih
bersihkan aja ya bun. Kadang itu bun ya, aku tuh ngelihatnya kalau semuanya tuh udah selesai gitu bun, kita udah selesai masak, di wastafel aku tuh penuh banget gitu bun ya. Maunya sih aku cicil gitu bun ya, sambil masak gitu bun, sambil cuci perabotan, tapi karena waktunya juga mepet banget, jadinya itu aku ngedahuluin yang namanya masak-masak dulu ya bun. Kalau pagi itu bun ya, pekerjaan aku ya seperti ini ya bun, riweh di dapur gitu bun. Setelah kita riweh di dapur, kita juga riweh juga gitu bun ya, beberes rumah gitu bun ya. Ya pekerjaan ibu rumah tangga setiap hari ya seperti itu ya bun. Mau dikerjakan beberapa kali ya tetap aja setiap hari itu ada gitu bun. Apalagi ya kalau kita di rumah itu punya anak kecil, aduh rumah kita tuh kayaknya nggak pernah rapi gitu bun ya. Aku tuh bun ya tiap hari bersih-bersih gitu bun ya, tiap hari aku ngebersihin semuanya dari dapur sampai semua rumah, semua ruangan gitu bun ya. Tapi tetap aja ya bun, agak siangan dikit gitu, rumahku tuh udah berantakan banget gitu bun ya. Apalagi bun ya, anakku yang kecil itu kalau habis mainan gitu ditaruh seenaknya aja, padahal itu kan udah ada ya untuk tempatnya. Tapi kadang namanya juga anak kecil gitu bun ya, kadang pinter juga ditaruh di tempatnya, tapi kadang juga naruhnya seenaknya juga gitu bun ya. Ini tuh aku lanjutin lagi ya bun, untuk cuci perabotannya aku udah selesai. Untuk wastafelnya tadi tuh udah aku bersihkan ya bun, udah aku gebek-gebek juga, udah aku siram juga ya bun. Dan aku lanjut lagi, aku ngelap-ngelap mejanya yang ada di wastafel, karena di sini juga kotor juga sih bun ya, apalagi kan kena sabun-sabun juga ya bun, makanya kan harus dibersihkan, harus dilap-lap ya bun kalau pagi itu ya. Apalagi di sini kan dibuat aktivitas juga gitu bun ya, makanya kalau pagi tuh semua dapur aku tuh udah pada berantakan gitu bun ya, jadi harus dibersihkan biar bersih, biar rapi ya bun. Setelah selesai aku ngelap-ngelap meja, untuk wastafelnya itu aku siram-siram, dan aku lanjutin lagi ya bun, aku lap-lap dulu untuk kulkasnya, karena kulkasnya itu kalau dibilang berdebu juga enggak sih bun ya, karena udah kebiasaan aja setiap hari tuh kulkasnya aku lap-lap gitu bun ya, karena udah kebiasaan aja sih bun ya. Jadi ya biar nggak sampai berdebu aja sih bun. Untuk kulkasnya depan-depannya itu aku lap-lap, sampai atas-atasnya itu aku lap-lap semua ya bun. Untuk tempat beras atau dispenser aku itu juga aku bersihkan ya bun, biar semuanya itu bersih gitu loh bun, biar nggak ada yang ketinggalan, biar nggak ada yang kotor juga ya bun. Apalagi kalau semuanya itu bersih gitu bun, semuanya rapi, itu kan enak gitu bun ya. Aku bersihkan dulu untuk dispenser berasnya, aku lap-lap di depan-depannya dispenser, di atas-atasnya, samping-sampingnya itu aku bersihkan ya bun. Kalau untuk di tangga ini tuh ada anak aku ya bun yang ngajakin ngomong juga gitu, dan anaknya tuh sambil beberes juga sih bun ya, bantuin aku sapu-sapu untuk tangganya. Dan aku lanjutin lagi ya bun, aku yang sapu-sapu untuk dapurnya, aku sapu-sapu biar semuanya itu bersih ya bun. Apalagi kalau malam, sepeda suami aku kan di dalam dapur aku juga ya bun, makanya dapur aku tuh kalau pagi udah kotor berantakan juga sih bun ya. Dan di sini tuh masih ada sepeda lagi ya bun, sepedanya itu kalau malam 2 di sini gitu bun ya. Apalagi anakku kan masih belum bisa naik sepeda ya bun, jadinya sepedanya tuh yang satu ya tetap di situ gitu bun ya, karena anaknya masih belum bisa, dan anaknya itu masih aku antar jemput gitu bun ya, jadi masih belum bisa naik sepeda sendiri. Kadang itu aku juga kasihan sama sepedanya gitu bun ya, apalagi kan kalau lama-lama nggak dipakai itu kan nanti takutnya juga rusak ya bun. Apalagi kalau sepedanya itu nggak tahu dipanasin gitu bun ya, kan nanti tuh mesinnya itu bisa rusak ya bun. Lanjut lagi, ini tuh aku sapu-sapu untuk lantainya tuh sampai bersih ya bun. Kalau di sini tuh udah selesai aku sapu-sapu, aku langsung aja ya sapu-sapu yang di sebelahnya lagi, karena di sebelahnya itu kan juga kotor ya bun. Mau aku bilang di ruang makan, ini tuh juga sebenarnya satu ruangan juga sih bun ya, jadinya ya pokoknya aku bilang di sebelahnya aja ya bun. Ini tuh di bawah-bawahnya kursi itu aku bersihkan sama sekalian ya bun. Untuk kursinya itu aku tata biar kelihatan lebih rapi gitu bun ya.
Aku kalau melihat apapun gitu bun ya udah bersih, udah rapi gitu bun ya, rasanya tuh seneng banget gitu bun. Makanya tuh kalau pagi semuanya tuh aku usahakan selesai gitu bun ya, jadi biar nggak terlalu siang gitu bun. Dan walaupun aku di rumah gitu bun ya, pekerjaan rumah itu tetap aku dahulukan gitu bun ya. Kalau semuanya udah beres, udah rapi, kita tinggal mandi gitu bun ya, kan juga udah santai untuk waktunya. Paling tinggal aku kayak ngedit-ngedit video aja sih bun ya, ngedit video, ngisi suara, seperti itulah bun ya. Jadi pekerjaan aku setiap hari ya seperti inilah bun ya, jadi ibu rumah tangga. Setelah selesai gitu bun ya, baru ngedit-ngedit video gitu bun. Dan nanti itu juga nggak lupa ya jemput anak aku yang TK juga. Dan kalau anakku yang SMP itu kadang bareng sama kakaknya, kadang ya minta jemput aku ya bun. Anakku yang pertama kan bawa HP gitu bun ya, jadi bisa menghubungi orang tuanya kalau misalkan kayaknya minta jemput gitu bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.